Jadi hari ini kita belajar tentang mikroskop ya. Jadi mikroskop ini adalah fungsinya sebagai salah satu alat penting dalam kegiatan praktikum biologi di sekolah. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda-benda atau organisme yang berukuran sangat kecil. Nah, sekarang mikroskop itu macam-macam bentuknya atau jenisnya ya. Ada mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, mikroskop sederhana, dan mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron memiliki kemampuan memperbesar paling tinggi dan dapat memperbesar benda sampai 500.000 kali. Mikroskop ini menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya. Nah, kemudian yang biasa yang kita dapatkan di sekolah ada mikroskop monokuler, ada mikroskop binokuler, dan ada juga yang mikroskop sederhana. Nah, kita hari ini belajar tentang bagian-bagian mikroskop. Nah, apa saja bagian-bagian mikroskop? Bagian mikroskop ini kita bisa lihat dari gambarnya. Mikroskop itu terdiri dari dua bagian, ada bagian lensa dan ada bagian mekanik yang menggerakkan lensa tersebut ya. Yang pertama lensa okuler yang paling atas. Yang kemudian lensa yang kedua adalah lensa yang dekat dengan objek, lensa objektif namanya. Nah, bagian mekanik ada tabung mikroskop, setelahnya lensa okuler, ada revolver, ada meja preparat, ada kondensor, ada diafragma, ada cermin, ada kaki mikroskop, penjepit objek gelas, lengan mikroskop, tombol pengatur fokus halus, dan tombol pengatur fokus kasar atau makrometer. Nah, bagian-bagian mikroskop ini yang tadi Bu katakan ya, terdiri dari dua bagian ya, ada lensa atau bagian optik, lensa okuler dan lensa objektif. Yang lensa okuler ini yang dekat dengan mata pengamat dan berfungsi sebagai kaca pembesar yang membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar dari bayangan yang dibentuk lensa objektif. Yang kedua adalah lensa objektif yang dekat dengan objek pengamatan. Ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Berikutnya optik terdiri dari yang ketiga adalah diafragma. Yang bagian bawah merupakan bagian mikroskop yang mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju mata pengamat. Yang keempat adalah reflektor, terdiri dari cermin datar dan cermin cekung yang berfungsi memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma dan meja objektif. Cermin datar digunakan jika cahaya cukup terang, sedangkan cermin cekung digunakan jika cahaya kurang terang. Ya, bagian-bagian mikroskop ada pemutar halus. Nah, ini digunakan untuk mengangkat tabung mikroskop secara lambat. Kebalikannya ada pemutar kasar, digunakan menaik turunkan tabung secara cepat. Lalu tabung mikroskop yang dekat dengan mata tadi, ini mengatur fokus yang menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian lengan mikroskop, ini jika kita ingin mengangkat mikroskop, ini harus memegang lengan mikroskop. Yang kelima adalah revolver, digunakan untuk tempat melekatnya lensa objektif. Bagian mekanik berikutnya adalah meja objektif. Nah, meja ini digunakan sebagai tempat meletakkan objek yang kita ingin amati atau preparat. Lalu penjepit objek digunakan untuk menjepit gelas preparat. Jadi kalau ada objek yang kita amati diletakkan pada gelas preparat atau kaca preparat ini. Ini lalu dijepit dengan penjepit objek agar tidak mudah tergeser. Yang kedelapan adalah kondensor, digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang digunakan. Lalu ada skrup dan kaki mikroskop merupakan penyangga mikroskop. Cara menggunakan mikroskop,
yaitu ada 7. Nah, jika kita ingin memindahkan atau membawa mikroskop itu, tangan pertama menumpu bagian kaki mikroskop, bagian bawahnya mikroskop, dan tangan kedua itu memegang bagian pegangan mikroskop. Yang kedua adalah dalam keadaan tersimpan, posisi lensa objektif dengan pembesaran harus pembesaran lemah dan mikroskop harus berdiri tegak. Yang ketiga adalah saat melihat objek pertama kali dengan pembesaran yang lemah. Yang keempat, jika bayangan tidak jelas, jangan menggunakan pembesaran kuat, gunakan pembesaran secara bertahap. Jadi lemah dulu, lalu sedang, lalu kuat. Yang kelima adalah cara mengganti lensa objektif, harus melihat jangan sampai terjadi benturan antara lensa objektif dengan objek yang kita amati atau spesimennya. Ya, karena lensa objektif ini biasanya adalah lensa yang terletak di dekat dengan objek, dengan apa yang kita amati. Jadi jangan berbenturan. Yang keenam adalah jangan menggunakan cermin ke arah matahari. Yang ketujuh, sebelum digunakan atau untuk melihat objek, lensa harus dibersihkan dengan kertas lensa. Nah, penemu mikroskop ini adalah Robert Hooke, ya, berkebangsaan Inggris. Dia adalah orang pertama yang meneliti tentang sel. Nah, ini ada gambarnya Robert Hooke dan kemudian mikroskop yang digunakan, lalu sel yang diamati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang sel itu adalah sitologi. Ya, cara membuat preparat atau objek yang kita amati ini sangat mudah, ya. Tergantung pembiasaan, tergantung semakin lihainya kita menggunakan, maka spesimen atau preparat yang kita amati itu akan semakin baik. Nah, contoh mikroorganisme yang biasa kita amati itu adalah bakteri. Ada juga protozoa, contohnya amuba, ada paramecium. Nah, berikut ada gambar yang menunjukkan cara memegang mikroskop yang benar. Apakah gambar pertama, kedua, atau ketiga? Kalian bisa jawab ya sendiri. Oke, sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.